HEI, Xiangxi. Kamu masih makan? Ada kecelakaan di sana. Kakak, belum selesai makan. Berantimakan, Pergi. Dia tidak terlihat berpura. Kau kenal seseorang? Keluarga Ini dingin, kenapa tidak membantunya? Tidak. Dia punya penyakit jantung. Dia terlihat terkena Bang, ini harus dibantu gak sih? Bantu apaan? Xiangxi, kurangin masalah aja. Kita gak bisa ikut campur. Bang, nasib baik atau buruk ketenangan hati ditentukan oleh. Xiangxi. Ayo, Pak Tua. Terima kasih, pelan-pelan. Pelan-pelan. Wah, udah selesai kan? Aduh, jangan sampai nempel. Pak, jangan khawatir, hampir sampai rumah sakit. Terima kasih. Tuan lihat dia, bikin aku kaget. Nggak apa-apa, jalan. Tuan, dia di depan. Ambil. Bang, bisa geser sedikit nggak? Kamu lumayan cepat ya. Tidak, saya buru-buru mengantar orang tua. Bisa bantu saya nggak? Kamu nggak tanya-tanya dulu. Lihat sekeliling, Lin Shanro. Siapa yang berani menyalip aku, Lin Ao? Bro, jangan marah. Siapa yang jadi bro sama kamu? Pergi sana. Bang, tolong bantu saya. Ada orang tua di mobil yang buru-buru. Dia itu ayahmu. Bukan. Bukan. Jadi kamu yang tabrak? Juga bukan. Juga bukan. Kalau begitu kamu bodoh. Bro, anggap aku bodoh saja. Hai, bodoh. Lihat saya seperti itu, dibawa pergi juga percuma. Langsung aja dibakar. Sekali selesai. Bro, bisa nggak bicara sedikit sopan? Kamu yang miskin mau ajarin aku. Bahkan omongan ayahku nggak ku dengerin. Kamu siapa? Kalau nggak ada urusan, aku pergi ya. Santai dong. Tergesa-gesa bikin salah. Sini, Copot roda mobilnya. pergi. Apa yang kamu lakukan? Ayo mulai. Hari ini tidak perbaiki mobil, perbaiki orang. Takut ya? Takut. Saya, Lin Ao, seumur Tidak tahu apa itu takut. Kalau begitu berani tidak adu denganku. Kamu, Tuan Muda Lin dari Lin Jianglu, tidak takut supir taksi bodoh sepertiku? mau bermain ya. Katakan, Aku temani kamu main. Kalau begitu, pom bensin 1 kilometer ke depan. Kalau Tuan Muda Lin sampai duluan. Orang tua tidak akan aku bawa ke rumah sakit lagi. Mobilmu sudah rusak. Berani nggak? Ferrari menang lawan kursi roda. Menang juga nggak bikin aku bangga. Oke. Nanti aku upload kamera pengaman ke internet.
Semua orang di kota bakal tahu gimana caramu dikalahkan sama sopir taksi bodoh. Kamu yang cari masalah. Taksi rongsokmu itu. Mau lihat lampu belakangku juga susah, kan? Et l'inshawem. Ada yang tidak beres. Anak ini menghilang. Orangnya mana? Orangnya mana? Tadi aku lihat di spion dia masuk ke jalan kecil. Dengarkan aku baik-baik ya. Mengobrak-abrik kota Chun. Temukan dia juga untukku. Cepat pergi. Iya. Anak muda. Nggak nyangka kamu punya kemampuan ini. Saya juga nggak nyangka. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Tahan sebentar, jangan panik. Kita hampir sampai rumah sakit. Ok. Untung datang tepat waktu. Tidak ada bahaya nyawa lagi. Baik. Ayahku mana? Pelankan suaramu, pasien butuh istirahat. Papaku ditabrak kamu kan? Papaku ditabrak kamu kan? Dengarkan Pali saja. Ngapain bantu? Ngomong kosong buat apa? Berani-beraninya sinis padaku di sini. Kenapa ribut sih? Ayah. Ketua. Shawong. Jangan tidak sopan. Kalau bukan karena adik kecil ini, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Adik kecil. Mungkin kamu sudah tahu siapa aku. Namaku adalah Secho Jigen. Saya tidak tahu. Ayah. Dia sopir taksi. Bagaimana dia bisa mendengar tentang Anda? Ashley, nak. Pernah dengar tentang grup Xianglong? Itu bisnis keluarga kami. Hei. Tidak pernah dengar. Adik kecil. Bilang saja, apa yang kamu mau. Selama tidak melanggar moral. Aku akan setuju. Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke tempatku, jadi sopir. Aku nggak berani janji kamu akan berjaya. Tapi, kaya raya. Itu bukan masalah. Ini. Ini. Dari dulu tahu bakal begini. Sebutkan angkanya. 40. Pak Tua. Saya ini sopir taksi. Naik mobil saya berarti Anda penumpang saya. Saya hanya perlu biaya 40. Ini Seratus. Tidak perlu Cambalian. Tidak bisa, saya tidak boleh ambil banyak. Kembalikan 60. Pak Tua. Sampai jumpa. Kamu masih berdiri sebentar. Jam berapa kamu pulang kerja? Aku pergi ya. Oke.
Tuan muda, Mobilnya sudah ditemukan. Bro, Bro, aku menyerah. Aduh. Wim Kian. Berapa umurmu untuk bermain-main denganku? Kakak, kau terlambat hari ini. Aku tertunda di jalan. Cepatlah dan keluar dari mobil. Oke. Pelan-pelan di jalan. Teman, mau kemana? Ke pinggiran timur. Lumayan jauh. Nih, Masih jauh, ya? Mobil ini pernah aku tumpangi sebelumnya. Tapi, yang nyetir bukan kamu, kan? shift siang bawa kakakku. Aku bawa shift malam. Tenang saja. Aku ini dijuluki Dewa Jalan Sanjing. Gak kayak kakakku, yang nyetirnya kayak sapi tua. Benarkah? Dia yang menyetir. Lumayan cepat. Pegangan ya. Pegangan ya. Kawan, kita sampai. Masuk ke dalam. Apa? Kenapa? Tidak mengantar tamu sampai tujuan? Bro, apa maksudmu ini? Ayo, maksudnya APA. APA maksudnya. tanya sama kakakmu. Mobilmu itu kotor banget, bikin aku penuh debu. Cuci mobilnya. Pas. Kalian ngapain? Jangan sentuh mobilku. Tidak. Kamu sama siapa ngomong, hah? Mulutmu bau? Bau bro. Bau, kasih cuci dulu sana. Lepasin aku. Lepasin aku. Kalian mau ngapain? Udah bilang kan tadi, mau bersihin gigimu. Hei, aku datang. Xiangzi, kenapa duduk di sana memijat, tidak makan? Gak apa-apa, kelopak mata kananku terus berkedut. Dasar hewan. Omonganmu kotor banget. Biar ku bersihkan dengan baik. Buka mulutmu, siapkan barangnya. Buka mulut. Sini, Orang bodoh. kamu kangen aku nggak? Kamu siapa?
Kita belum menyelesaikan pertandingan kita. Bro. Jangan mendekat. Jangan sentuh adikku, ada urusan langsung denganku. Oke. Kamu tukar dia. Punya waktu setengah jam kalau nggak datang. Kamu nggak akan ketemu adikmu lagi. Berdiri. Sayang, aku pulang jemput kamu sekarang ya. Hei hei hei. Wah kawan, kok kamu lagi sih? Belum selesai ya? Nunggu begitu aja nggak seru. Bro. Putar musiknya. Ada yang nggak beres nih. Kenapa irama drumnya nggak pas ya? Kakak datang. Kali ini iramanya salah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa semua anak orang kaya bodoh ya? Kakak, Kita. Jangan emosi, kita bisa bicara. Bisa didiskusikan. jangan pegang adikku. Oke. Lepaskan. Jangan bergerak. Berikan kunci mobil. Berikan. Wen Qian. Masuk mobil. Jangan ada yang bergerak. Yangan Bergerak, Pada Tulia, Yangan Bergerak. Kek. Jemana Lin Xiao. Semua tidak berguna. Gali sampai ke dasar. Temukan dua orang itu. Oke, kakak. Kak. Aman meninggalkan mobil di sana? Tidak apa-apa. Kek. Selanjutnya kita harus bagaimana? Tinggalkan mobil di sana dulu, ayo pergi. Nak muda. Kita bertemu lagi. Paman Gen. Tak mungkin sebegitu kebetulan. Semua pertemuan kebetulan. Sudah diatur sebelumnya. Jadi yang terakhir kali juga, Ayo. Xiangzi. Sebenarnya aku sudah lama tahu tentangmu. Hanya saja aku tidak yakin. Apakah namamu hanya terkenal saja? Jadi hari itu, aku ingin menguji karaktermu. Dan hari ini, kamu tunjukkan keberanianmu. bagus. Pak Ngen, ini maksudnya. Baiklah, akan langsung kubilang. Saya sudah tua. Soal bisnis. Saya tidak berharap banyak pada anak bodoh saya ini. Jadi, saya harap kamu bergabung ke grup Xianglong. Menjadi tangan kanan saya. Ah. Terima kasih kepercayaan Anda, Pak Gen, tapi saya... Kamu benar-benar rela. Seumur hidup seperti ini. Bahkan keluarga sendiri tidak bisa melindungi. Lahir dari latar belakang sederhana. Bukanlah aib. Bisa fleksibel. Barulah seorang pria sejati. Meski sekarang kamu hanyalah ikan kecil. Tapi, kalau kamu bisa melompati gerbang naga, kamu juga bisa menjadi naga. Dan gerbang naga ini berada di sini. Sekarang. Tergantung kamu mau lompat atau tidak. Ayah angkat.
Mulai sekarang, saya adalah putramu. Akan merawatmu hingga akhir hayat. Baik. Mulai sekarang, semua sumber daya Xianglong Group bisa kamu gunakan. Bicaralah, apa rencanamu? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Dua orang itu sudah ditemukan, Dua orang itu seperti menghilang. terus cari. Baik. Maaf Tuan. Seiya Tidak s'engagea. Tidak apa-apa sayang. Biar aku sendiri. Tuan, Tidak s'engagea. Maka di kehidupan selanjutnya, lebih hati-hati saja. Bava pergi. Maf, Tuan Muda, tolong ampuni Seiya. Pergi. Tidak apa-apa. Tuan muda, Tuan muda. Kamu juga pergi. Baik. Lanjutkan sajikan makanannya. Hei, Pelayang. Ini juga bukan makanan yang saya mau. Bos kami bilang ini khusus dibuat untukmu. Dia bilang apa? Dia bilang ini rasa lezat yang belum pernah kamu coba. Ini untuk dimakan. jangan ganggu. Kamu siapa? Ini tempat apa? Shine. Kamu tidak merawat tamu kami dengan baik. Kamu siapa? Kamu tahu nggak aku siapa? Kamu tahu nggak bapakku siapa? Berani-beraninya ikat aku. Pada nggak usah berharap hidup. Tamu ini marahnya. Lumayan besar ya. Buat dia dingin sedikit. Hal yang Tuan atur. Pasti akan Sinar lakukan. Bukan perempuan sialan kamu. Bukan wanita mangeant quelque. Ya, Annie. Aduh ya. Mau main kasar ya? Kalau berani bunuh saya, ayo. Hari ini saya tidak akan mati. Tunggu saya keluar. Mulut ini terlalu busuk. Kasih disinfektan. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Cari uang ya. Bisa diatur. Sebutkan angka. Kenapa kamu? Lin Xiao. Suka bermain ya? Ayo main game sama aku. Kalau menang, aku akan membiarkanmu pergi, jika Anda kehilangan. Sin R. Dokumen ini. Itu semua hal kotor di masa lalu. Semua kotor yang telah dilakukan di masa lalu. Akan ada di koran besok. Bagaimana kau mendapatkan ini? Makanan di atas meja hari ini. Makanan kesukaan kakakku. Setiap kali saya membuatnya. Adik selalu makan semuanya. Jika hari itu saya datang terlambat, adik mungkin tidak bisa makan hidangan ini. Bro. Saya datang untuk bersenang-senang. Bukan untuk mendengar omong kosongmu. Lin Xiao. Lihat ke sana. Malam ini, kamu jadi ular rakus saja. Lin Xiao. Hari ini habiskan semua makanan ini, kamu bisa pergi. Bro. Makan. Hai. Lin Xiao. Jangan sampai terbuang sia-sia ya.
Bro. Tidak disangka anak ini. Kau pemakan yang baik. Senang? Masih banyak datang. Ayo pergi. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini pada mobil saya? Nama saya Xiangzi, berusia 36 tahun, tinggal di 138 Linjiang Road. Halo? Rumah sakit Linjiang Road, kan? Tempat parkir bawah tanah Jalan Linjiang ada seseorang terluka parah. Tolong kirimkan 1 ambulans. Terima kasih. Kalau mau beraksi, aku kasih tahu kamu ya, jangan bilang sedang merekam ini, semuanya ada CCTV. Aku kasih tahu. Ke pihak berwenang. Aku mau menyerahkan diri. Itu pilihanmu sendiri. Harus menanggung akibatnya. Ingat ini baik-baik. Lain kali aku lihat kamu, aku pukul kamu. Keesokan harinya. EPA kali diizini kah? Ah, baik, kontrak segera diantar ke atas. Mundur dulu ya, segera. Baiklah. Ah. Buckley. Bagaimana kalau Anda turun sebentar? Turun sebentar saja ya. Memang pantas dia dimarahi, dia gila. Tapi coba lihat ini laporan dari rumah sakit mereka, sangat berwibawa. Seperti dia ini, gangguan jiwa, pukul orang lalu beberapa hari dibebaskan lagi. Pak Li ada di sini kan? Oh, baik, kontraknya segera kirim ke atas. Tunggu sebentar, saya pak. Oke. Iya. Buckley. Gimana kalau kamu turun sebentar? Turunlah sebentar. Pak, tempat ini mau tutup. Di mana toiletnya? Orangila itu setiap hari manger cutiseya. Kalau dia nggak gila, bisa-bisa saya yang gila. Nggak ada cara, bantuin saya cari cara. Kenapa baru sekarang kariseya? Apa kamu sudah lupa saya? Ah, akhir-akhir ini kan sibuk. Mana mungkin lupa sama kamu. Bukan kamu, bro. Kamu gak berhenti-berhenti ya, selalu muncul terus. Mau bikin aku mati. Bukan, sini, Arakan ka emari. bikin aku mati. Aku nih, gak punya waktu buat ngurusin kamu. Akan ada orang yang melakukannya untukku. Dia siapa ya? Aku tidak tahu. Nggak tahu malu ya Linao.
Nanti masuk. Apa yang seharusnya dikatakan dan tidak. Semua tahu kan? Tahu. Apa yang kau lakukan pada adikku? Masih perlu aku jelaskan? Enggak perlu, Bang. Setelah masuk ya. Berbenah yang baik. Keluar dan jadi orang yang benar. Iya. Pergilah. Xiangzi. Apa ini hasil yang kamu inginkan? Ayah angkat. Mulai sekarang, nyawa Xiangzi ini milik Anda. Ayah angkat. Waduh, sepertinya. Kamu masih terlalu berjarak. Tidak tahu. Akan menyangka di waktu muda. Aku melakukan kesalahan apa? Shinea. Keluarlah. Kalian berdua sudah pernah bertemu. Shinea adalah putriku. Belum menikah sampai sekarang. Aduh. Pria yang menarik perhatiannya. Memang tidak banyak. Nanti ya. Dia akan jadi istrimu. Kamu. Jangan panggil aku ayah angkat. Panggil ayah saja. Kenapa? Siner nggak cocok sama kamu. Dengar aja kata ayah. Oke. Bisnis di grup Xianglong makin kamu kuasai dengan baik. Kalau gak ada petunjuk ayah. Aku masih nyetir taksi. Kata orang, begitu ada badai, bisa jadi naga. Tapi syaratnya kamu sudah jadi naga dulu. Hari ini ulang tahun ibu. Bisa jemput dia nanti. Lalu kamu mau ngapain? Berikan dia kejutan. Baik, aku pergi dulu. Oke. Bruxiang, keluarganya banyak, kenapa antri di sini? Ibuku hanya suka ini, sudah puluhan tahun. Bélican un Tuknia. Beli semuanya. Kalau dibeli, orang lain makan apa? Benar kan? Ini namanya aturan. Ya. Selamat siang, Pak. Tolong siapkan ruang pribadi. Maaf, Pak. Semua ruang sudah penuh. Mungkin Anda bisa menunggu sebentar. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Sekarang sudah tahu siapa saya, kan? Tuan Lai. Dia baru, belum paham sopan santun. Toko teman saya. Saya masih harus menunggu. Semua ruang VIP sudah penuh hari ini. Bagaimana kalau saya siapkan tempat di aula? Menurutmu siapa yang cocok makan di aula ini? Dia kah? Dia kah? Atau saya kah? Orang sebanyak ini. Usir saja satu meja. Jadikan sudah selesai. Tapi, Entah kamu pergi. Atau mereka yang pergi. Terserah kamu. Hari ini ibu kelihatan cantik sekali. Ibu jangan khawatir, kakak saya segera datang. Baik. Di kamar ini. Kamu adalah Keluar. Ah maaf. Kita masih menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Aku bukan orangnya. Ah tidak. Hari ini ulang tahun ibu saya. Mohon pengertian Anda dulu. Pesta ulang tahunnya. Pakaiannya ceria sekali ya. Maaf ya. Nggak nyiapin hadiah ulang tahun, kan? Atau, gimana kalau aku beliin kamu baju pemakaman? Ngomongnya gitu? Duduk.
Jalannya cepat, jangan biarkan mama khawatir. Ok, masque Xiang. Tiga detik. Keluar dari sini. Tidak bergerak ya. Makan ini. Aku yang traktir. Cukup tidak. Cukup tidak. Jangan kira punya sedikit uang bisa suka-suka. Ada uangnya. Memang benar bisa suka-suka. Kamu mau apa sebenarnya? Diam. Dasar bajingan. Kamu ini tua bangka, mau merayakan ulang tahun terakhir ya. Jangan ganggu ibuku, masalah datang padamu. Datang padamu kalau begitu. Hei Xiangzi, ibu kita dipukul. Kamu bilang apa? Jangan panik. Segera tiba. Cepat buka. Belum tumbuh bulu. Sudah belajar marah-marah. Merayakan ulang tahun ibumu kan? Bagaimana kalau aku kasih hadiah besar? Tunggu di bawah, aku naik. Bake Pak Xiong. Kirim apa ya? Kupikir kamu butuh ayah. Bagaimana kalau aku jadi ayahmu? Anak yang baik. Pelurutlah. Minta maaf pada ayah. Ayah akan memaafkanmu. Aku memukulmu. Berhenti. Siapa berani sentuh ibuku? Bu. Anakmu datang terlambat. Aku baik-baik saja. Bro. Tak bisa lindungi ibu dan kakak ipar. Tidak apa-apa. Begitu hangat. Sangat terharu. Kenapa? Berani tampil ya. Tahu siapa saya? Lin Lai. Dimanapun saya selalu yang di depan. Hari ini saya akan patahkan kamu. Hancur kau. Hei, Pabrik sendiri nih. Jangan dihancurkan. Mau patahkan saya, ya? Kita pindah tempat deh. Aku ikut kamu. Kamu bisa tangkap aku nggak? Bro. Aku ikut kamu. Nggak perlu. Bawa pergi. Pesangkan penyetap mata padanya. Aku bilang, bahwa aku belum tentu kamu bisa tangkap. Lihat aja, bisa atau enggak. Bos, ada beberapa mobil di belakang kita. Gue kasih tahu lo. Mau main trik apapun. Hari ini, gue bakal tunjukin siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Hah? Gue udah tahu tempat ini luar dalam. Linao, gak bisa kendalikan kakak. Biar gue yang urusin. Lebih banyak orangnya. Beri aku. Lebih banyak orangnya. Lebih banyak orangnya.
Ambillah. Tuan Lin. Mengundang saudara-saudara masuk. Atau biarkan mereka masuk. Beng Xiang. Beng Xiang. Jangan banyak bicara. Se rend. Linao, kakakmu tidak bisa diatur. Biar aku urus. Pikir lebih banyak orang ya. Berikan padaku. Pikir lebih banyak orang ya. Pikir lebih banyak orang ya. Pegang ini. Tuan Muda Lin, kamu yang undang saudaraku masuk. Atau biar mereka masuk. Kak Xiong. Kak Xiong. Jangan banyak bicara. Se rend. Kak Qian. Minggir atau aku samain kamu juga. Wen Qian, jangan bergerak. Kakak. Cepat-cepat minta maaf sama Kak Xiang. Kak Xiong. Kak Xiong, saya salah Kak Xiong. Salah di mana? Kak Xiong. Saya tidak tahu siapa orang hebat. Saya salah bersikap kepada Kak Xiong. Sampai sekarang kamu masih nggak tahu salahnya di mana kan? Ada pepatah lama bilang. Hormati orang tua, termasuk lainnya. Bahkan jika yang ditemui hari ini bukan ibuku. Tapi orang biasa. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Melihat sikapmu ini, kamu juga anak yang tidak berbakti. Et Bang Xiang. Adikku, terlepas dari Dia Kukap berbakti. Oh ya? Aku ingin membuktikannya. Ponsel. Ham. Orang tua yang keras kepala. Kenapa kamu telepon lagi? Butuh uang lagi ya? Uang tabungan peti mati kami kamu buang-buang. Mulai sekarang anggap saja kamu tidak punya ayah seperti saya. Setiap bulan kasih kamu semua uang. Berbakti pada orang tua. Begitu cara kamu perlakukan mereka ya. Baiklah. Kembalikan padaku. Semua yang kuberikan padamu kembalikan. Mobil. Bang Xiang. dia bukan abangku lagi, terserah kamu. Bang Xiang Akusala. Bang Xiang. Aduh. Bagaimanapun, saudara tetap saudara. Tapi hari ini aku harus mengajarimu. Karena kamu bukan orang baik. Juga bukan anak baik. Jadi hari ini aku ayahmu. Aku harus mengajarimu. Kasih tahu cara memperlakukan orang tua. Harus bersikap seperti apa. Bawa pergi. Bang Xiang. Bang Xiang. Ayah yang ini. Kamu terima nggak? Ngaku atau tidak? Ngaku. Saya ngaku. Oke, teman-teman. Jadi saksi. Hari ini aku kasih kamu pelajaran pertama. Menyuguhkan teh dan cuci kaki orang tua. Pelajaran ini tidak menyulitkanmu. Tidak menyulitkan, tidak. Baik, mari mulai dengan memberi hormat dengan teh.
Kak. Silakan minum teh. Kamu memanggilku apa? Ayah. Silakan minum teh. Lebih keras. Ayah. Silakan minum teh. Memegang cangkir dengan kedua tangan adalah bentuk penghormatan minimal. Kamu pegang cangkir dengan satu tangan. Apakah ini menunjukkan hormat kepada senior? Bukan karena punggungmu dipasang pelat baja? Lebih rendah sedikit. Sedikit lebih rendah. Teh ini teh yang bagus ya. Sayangnya agak dingin. Saya harap saat memberi teh pada ayah kandungmu. Airnya panas. Ah Kak, tidak, ayah. Ayah mengajar dengan benar. Oke. Selanjutnya. Ayah angkat. Kamu cuci kaki. Airnya dingin? Dingin. Kamu dingin apalagi ayah? Baik-baik. Aku ganti air sekarang juga. Paman. Kamu cuci kaki. Ham. Baik, kali ini bagus. Meskipun kakiku tidak seistimewa hatimu. Tapi kamu harus cuci bersih ya. Punggung kaki. Tumit. Enak. Oke. Kamu tampil bagus. Pasangkan sepatu untuk ayah. Cuci kakinya sudah bersih sekali ya. Pagi hormat teh, malam cuci kaki. Setiap hari lakukan ini untuk orang tua. Mengerti? Iya saya ingat. Nanti jika bertemu orang yang lebih tua, selalu beri mereka penghormatan. Orang tua mereka juga orang tua. Tahukah Kak, Ya tahu. saudara-saudaraku bakal sering periksa. Operasyon. Baiklah, udah malam. Hubungan ayah anak sampai di sini saja. Oke. Hei, benar. Aku bilang aku akan hancurkan tongkatmu. Hei, Lin Xiao. Sudah bereskan pendidikannya. Sisanya serahkan padamu. Aku harus bagaimana? Jangan beri dia sepeser pun. Biarkan dia cari pengalaman sendiri. Beberapa bulan kemudian jika dia tidak masuk penjara dia tetap saudaramu. Ayo bro. Kek. Hari ini, aku bikin kamu malu. Ah ya ampun. Sesama saudara nggak perlu malu-malu. Kek. Akan ada harinya. Aku bikin kamu bangga. Oke, jalan. Apa yang kamu lakukan? Jangan kira aku tidak tahu. Kali ini aku gagal. Tapi lain kali belum tentu. Saling bersaing. Yang dirugikan adalah sumber daya keluarga Zhao kita. Ayah, Anda masih tahu bahwa grup Xianglong bermarga Zhao? Hati-hati. Kau pakai sikap apa? Bicara dengan siapa? Anda masih tahu grup Xianglong itu marga Zhao ya? Masih ingat tidak? Saat kau pulang dari luar negeri. Apa yang kukatakan padamu? Aku akan memberikan grup Xianglong yang bersih kepadamu. Ayah,
Maksud Anda? Hal yang tidak bisa dibersihkan. Butuh seseorang untuk menanggung, kan? Apakah itu aku atau kamu yang menanggung? Ayah. Tapi pengemudi taksi itu juga bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Lalu ayahmu ini sudah baik. Jangan khawatir. Saya sudah menempatkan pion di sisinya. Saya sudah menempatkan pion di sisinya. Biarkan bertemu kakak siang. Aku bertemu kakak siang. Kalian ada janji? Tidak ada janji, tak bertemu tua. Masuk. Kenapa kalian berdua datang? Siang Gu. Sebenarnya aku tidak seharusnya ikut campur. Tapi belakangan ini kian terlalu berlebihan. Dia datang ke perusahaanku. Biar saudaraku yang bicara. Siang Ge. Wen Qian. Dia tidak menghormati aku. Dia datang ke tempatku. Gak peduli benar salah menjatuhkanku ke tanah. Seperti kuda yang ditunggangi. Kalau ada yang tidak sejalan dengannya, dia akan membuat orang itu bangkrut. Seperti keluarga Lin kita ini yang masih bisa bertahan. Punya sedikit kekuatan, juga sulit untuk bertahan. Orang di bawah lebih sulit untuk hidup. Ada hal seperti ini? Tolong, Beng Xiang, kasih jalan buat kita. Kumohon padamu, Bang Siang. Buatkan keputusan yang adil untuk kita. Silakan ke sini, Pak Wen. PAK Wen. Apakah tempat ini cocok? Cocok? Sekarang sudah cocok, ya? Hati-hati. PAK Wen, kamu datang kok nggak bilang-bilang dulu? Nggak apa-apa. Cuma satu kalimat. Bisnis keluarga Lin. Kelompok kami tertarik. Soal harga. Sudah saya tetapkan. Kalian tinggal tanda tangan. Ini, Gimana? Anda memiliki masalah dengan itu? Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Akan datang ke sini minum setiap hari. Aku akan berada di sini setiap. Aku minta kalian berdua bersaudara untuk lebih. Ah, Tuan Wan Chen. Melihat bahwa memiliki sedikit persahabatan dengan saudara. Jean-Gon menant pas de camp, saudara. Hai, 3 hari. Surat pengalihan kontrak akan sampai ke tanganmu. Oke. Ayo. ada hal seperti ini. Chen Bro. Beberapa perusahaan bulan ini lagi-lagi tidak bayar biaya manajemen tepat waktu. Hal kecil seperti ini harus bilang ke saya? Tidak bisa bayar biaya manajemen. Keluarkan saja mereka. Ayo Bang. Hal kecil begini perlu bilang ke abang. Bilang sama aku aja cukup kan? Lihat aja. Nanti sering-sering belajar dari si Ahu. Gue bayar kalian buat apa sih? Jangan marah Bang. Ini. Bang. Kamu datang ya. Ayo kita minum bareng. Wen Qian. Dangar. Akhir-akhir ini kamu agak agresif ya? Bro. Siapa yang ngomong gitu? Biar ku buat dia bungkam. Bro. Hari ini aku datang hanya ingin bilang padamu. Jangan bertindak terlalu keras. Bagaimana kalau begitu? Pasti kena karma. Kak Siong. Kamu harus mengerti kakakku.
Orang-orang di bawah itu kalau kita tidak tegas. Mereka memang susah diatur. Diam. Apa urusanmu bicara di sini? Bro, Dia itu saudara aku. Memukul anjing juga harus lihat tuannya. dia itu saudaramu. Bagaimana denganku? Aku ini apa bagimu? Kakak. Karena kau menyerahkan bisnis padaku, bagaimana melakukannya adalah urusanku. Wen Qian. Aku tidak ingin kau mengikuti jalan masa lalumu. Jalan apa? Kembali jadi sopir taksi? Siapa yang dapat kesempatan, dia mengejek? Kakak. Aku pernah bilang. Aku ingin kamu bangga padaku. Kamu tahu nggak kalau kamu begini akan menghancurkan dirimu? Gimana lagi aku bisa hancur, Kak? Kamu tahu nggak mereka ngomongin kita kayak gimana? Di depan mereka panggil aku kakian. Di belakang mereka panggil aku sopir taksi bau. Tidak bertindak tegas. Mereka akan tunduk? Ah. Wen Qian. Jaga dirimu baik-baik. Xionggu. Genshu memanggil. Xiangzi. Ya, Aku dengar adikmu. Dibawa perintah orang lain. anak muda. Kalau belum mengalami badai besar, tidak akan berhenti. Memang begitu. Kita jangan bicarakan dia lagi. Beberapa hari lagi, ada satu hal penting. Akan kuserahkan padamu. Perusahaan Shanglong kita. Selain markas besar, ada 4 orang penanggung jawab. Yaitu si nomor 2. Nomor 3. Fujitora. Penanggung jawab bagian selatan. Lau Kuei sudah mati. Jadi aku curiga di antara 3 orang yang tersisa. Ada Pengkhianat. Hudengar. Mereka sama kamu. Ada kedekatan. Aduh. Sebenarnya hal ini. Saya berencana. Serahkan pada Zhao Ang. Tapi ya. Dia menghadapi 3 orang berpengalaman. Saya khawatir. Jadi ya. Aku mau kamu bekerja sama dengannya. Bermain peran. Setelah urusan ini selesai. Aku sendiri. Sudah waktunya pensiun. Dunia ini, ya. Akhirnya. Milik generasi muda. Ah, Keliwarla. Xiangzi. Hubungan dengan 3 orang itu. Sudah diselidiki belum? Tenang, Papa angkat. Semuanya akan sesuai rencana kamu. Setelah urusan Xiangzi selesai, saya akan mengembalikan kebebasanmu.
Zhao Ang. Apa yang dinyanyikan Paman Gen hari ini ya? Jangan buru-buru. Tungu semua datang, nanti kamu tahu. Ah, si nomor 2 ini. Kelihatannya marah ya. Bro Xiang. Pantas saja dulu kamu nolak gabung dengan kita. Ternyata kita terlalu rendah buat kamu ya. Om Gen traktir semua minum. Gak gitu cara minumnya. Siapa? Lao Kuei. Barang Liao-Liao Group di seluruh selatan. Semua diurus orang Lao Kui. Ça tue je la harac, ini 10% bakan. Tahu seberapa banyak kerugian Pak Gen setiap hari? 10 miliar ya. Kamu yang ganti? Atau kamu yang ganti atau kalian sama-sama ganti? Atau kalian sama-sama bayar, ya? Om Gen ajak minum. Aku sangat senang. Tapi sikapmu bikin aku gak senang. Gak separah itu kan? Biarkan aku di sini. Walaupun kalian bisa keluar. Apa Om Gen bisa buat kalian lihat matahari besok? Sudahlah. Bicara saja. Ada apa, ayah? Keberadaan Lao Kui. Hanya kalian berempat yang tahu. Selama 1 jam ini, entah makan atau ngobrol. Dalam waktu 1 jam. Jika tidak bisa menemukan pengkhianat, tidak ada yang bisa pergi. Kita minum sambil ngobrol, ya? Ayo. Gelas pertama kita. Saya beri dulu untuk Lao Kui. Xiangzi. Kamu meremehkan aku ya? Kok bisa ngomong gitu sih? Kenapa minumanku lebih sedikit dari Lausan? Aku juga tidak mau minum lagi. Xiangzi. Kalau manusia atau hantu, kasih penjelasan. Jangan bikin susah kita semua. Sudah cukup. Kamu bukan hantu. Ya. Juga bukan hantu. Hantu. Bukankan sedang duduk di sini? Kau main-mainnya. Nomor 3. Kau bilang barang dari tempatmu. Lebih murah 10% dari tempat Lao Kui. Mana barangnya? Aku juga nggak nyangka. Begitu turun kapal langsung dicegat. Gimana sih, kamu nggak percaya sama aku? Atau kita keluar jalan-jalan. Buka pintunya. Maaf, tanpa instruksi dari Tuan Kim. Aku bilang buka pintunya. Iya, 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 iya. Barang kali ini.
Ini bukan di sini, kan? Si sulung. Kamu pernah bilang padaku, uang dan kekuasaan. Kamu tidak serakah. Tapi kamu sangat serakah. Kamu selalu mengincar bisnis selatan itu. Paman Kui sudah meninggal. Pasti senang dalam mimpimu, kan? Sampaikan terima kasihku pada Paman Gen untuk minuman ini. Sampai jumpa. Fujitora. Jangan buru-buru. Aku belum puas nih. Xiangzi. Daerah sebesar di selatan. Menurutmu aku bisa habiskan sendiri? Tanpa persetujuan atas. Siapa bisa keluarkan barang dari tempat ini? Selalu merasa serakah. Sekarang kelihatannya aku salah. Kamulah yang benar. Aku serakah untuk harta. Kau serakah untuk nyawa saudaramu. Benar sekali. Barang Fujitora aku yang ambil. Tapi barang ini, ada setengah jatahmu. Kau rela melepaskan bagianmu. Untuk memicu konflik antara aku dan dia. Aku tidak sebanding dengan Fujitora dalam kekuatan. Tapi jika aku jatuh, bagian yang aku tangani, akan dikuasai olehmu. Menjadi hantu karena Lao Kui. Siapa yang akan jadi Lao Kui berikutnya? Aku suka bertindak. Tapi aku bukan tanpa otak. Xiangzi. Terimalah saja. Kalau tidak, Saoang. Paman Gen, ini minuman. Apakah cukup? Saya lihat hari ini kamu belum minum puas. Orang seperti kamu sama sekali tidak pantas minum di meja ini. Xiangzi. Saudaraku. Kerja di jalan kecil. Aku tahu urusan di sana, kamu yang urus. Tapi saudara saya. Akhir-akhir ini agak kesusahan, tahula. Kalau orang sampai terlalu lapar. Bro kecil. Aku ceritakan sebuah cerita. Ada seekor anjing. Melihat seonggok kotoran. Lewatlah seekor singa. Dia harus menggonggong 2 kali. Anjing ini mengira singa sama dengan dia. Hidup dari makan kotoran. Bahkan orang butuh persetujuan saya untuk makan kotoran. Masih punya hak untuk bertanya pada saya. Camus. Masih ada 40 menit. Aku tidak terburu-buru. Bagaimana kalau biar aku bantu kalian? Kalian kira siapa yang jadi hantu? Tuliskan saja. Baik, aku akan umumkan hasilnya. Baik, akan umumkan hasilnya. Nomor 21 suara. Nomor 31 suara. Takahashi Shoko. Sudahlah, kalian memang pandai bermainnya. Harus ikuti cara pikir saya.
Saat orang tua Kui meninggal, dia melihatnya. Saat orang tua Kui meninggal, dia melihatnya. Coba ingat baik-baik, siapa dia? Itu dia, Itu dia, pasti dia. saya kenal seorang dokter. Mata sudah sembuh dengan baik. Kalau tidak bisa sembuh, bisa diganti. Apakah itu dia? Aku yakin itu dia. Bec. Bawa pergi. Hari itu pasti bukan aku. Kenapa? Siapa yang bisa membuktikan? Bukan dia. Dia tidak bisa mengatakannya. Aku akan bicara untuknya. Bukan dia. Dia tidak bisa mengatakannya. Aku akan bicara untuknya. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Bang Xiang. Semua menutup wajah, wajahnya nggak jelas. Kakek. Barusan nemu ini di pojok. Kejadian di tempatku itu jam 10:30 malam kemarin, jadi nggak mungkin dia. Aku nggak peduli dia manusia atau hantu. Ganggu bisnisku. Harus bayar harganya. Ganggu bisnisku. Harus bayar harganya. Harga. Ketiga. Bertahun-tahun jadi saudara. Apakah Xiang Zi pernah berbagi sumber denganmu? Aku tidak akan kelaparan. Hanya karena kamu tidak Sudahlah. Soal dendam pribadi. Keluar pintu ini baru bicarakan. Teng Hu. Aku tanya sekali lagi. Apakah itu kamu? Oke. Lanjut minumnya. Ngomong-ngomong, Bang Peng, semalam kamu ngapain? Rumah sakit. Siapa yang bisa buktiin? Lihat sendiri. Luka di badanku ini. Mana yang bukan buat Om Gen? Kamu tanya aja lukanya. Bisa bantu buktikan untukku? Maaf, Bro Peng. Quelle obéis tu? Jangan buang waktu kalian. Ayo. Manli. Pastis semu Kenal. Quand? Ceritakanlah. Siapa yang bersamamu malam itu? Apa yang dia katakan padamu? Berapa harganya? 30.000. Maksudku. Ikut aku. Maksudku. Ikut aku. Kenapa kamu pikir aku mau ikut denganmu? Aku akan tawarkan harga yang tak bisa kamu tolak. Jadi, cepat tawarkan. Seluruh Linjiang cukup tidak. Besok malam, akan ada orang tua meninggal. Saat itu seluruh Linjiang akan aku kuasai.
Dia yang bilang, Gombal besar. Ingatannya benar-benar tepat ya. Aduh, Kamu bukan hantu kelaparan. Kamu hantu tampan di bawah bunga peoni. tapi, Nona Manli, bagaimana aku ingat yang jadi hantu di bawah rok kamu malam itu adalah aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak kenal kamu. Kaos kaki itu bagus. Sama persis dengan yang tertinggal di rumahku malam itu. Serupa sekali. hanya tersisa 15 menit, bisa ambil kembali? Peng Ge. Kenapa aku harus percaya padamu? Ada tahi lalat merah di pahanya. Bekla. Xiangge. Kamu sudah membersihkan guci arak itu untuk Pengge. Fujitora. Sudah menemukan mansetmu? Untuk Manli. Dia hanya wanita yang aku panggil saja. Dia tadi malam. Yang ditemani itu aku. Tak ada yang bisa berbohong di depan ayahku. Empire Lupa. Ayahku mengundang kalian untuk minum arak. Ini 4 botol arak bagus. Karena tak bisa menemukan siapa hantu, biarkan nasib yang menentukan. Di dalam 4 bottles Arakini. Ada sebotol yang sangat beracun. Semuanya. Ringant. Nomor 3. Menurutmu siapa pengkhianat? Menurutmu siapa di antara kita yang pengkhianat? Paman Gen. Tentang masalah Laukui. Lao Kue. Dia adalah pengkhianat. Saya yang melakukannya. Paman Gen, ini adalah Mereka berempat. Berskongkel. Suatu hari nanti akan mengancam. Pezizi Zhaoong. Di dunia ini. Setia kawan. Itu yang paling tidak penting. Di antara mereka. Kalau ada satu orang yang mengerti, tidak akan berakhir. Seperti hari ini. Tuan muda selalu butuh anjing di sisinya. Di dunia ini. Yang paling banyak. Adalah anjing. Siapa hantu ITU? Penting tidak? Hari ini setidaknya kita butuh satu orang. Tetap di sini. Anak kecil yang membedakan benar salah. Orang dewasa. Hanya melihat untung rugi. Berikan ke sini. Shangzi. Maksudmu apa? Jika kita mati hari ini, siapa yang akan mengurus urusan kita? Kalau ada yang mau jadi hantu, biar aku saja. Bawa mangkuk. Keempat botol anggur yang aku siapkan. Semua beracun. Begitu mereka masak ke villa. Tak mungkin ada yang kembali hidup. Nanti. Kita buat semuanya tak ada saksi. Hal-hal kotor dari grup Xianglong dulu.
Yan Hailong malam ini juga. Lenyap. Tak tampak. Sepertinya sudah ada jawaban. Bang Xiang. Tak disangka ternyata kamu. Au rang d'attente. Tunggu. Masih ada beberapa menit kan? Baiklah. Kalau begitu, aku lanjut menonton. Sepertinya. Hari ini kita para saudara. Benar-benar akan berpisah. Kalau begitu jangan saudara dong. Kamu bilang putus, ya putus? Kamu pikir kamu Guan RY? Saat kita bertemu dulu. Kita berempat minum anggur darah. Hari ini, mau buber. Minuman ini, nggak bisa cuma kamu yang minum. Baiklah. Sebelum pergi. Saya mau tanya. Kalian vote untuk siapa? Siapa yang kalian pilih? Saya. Diri saya sendiri. Diriku sendiri. Baiklah. Sudah bertemu malaikat maut. Kita tetap saudara. Jadi saudara di kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa di Kehidupan berikutnya. Sampai jumpa. Ayah. anak. Pak. Anakku. Mereka semua sudah mati. Baik. Sekarang aku, akhirnya bisa serahkan Xianglong Group yang bersih. Kepadamu. Pak. Menurutku, temui beberapa orang dulu. Ini. Tenang saja. Kami bukan mata-mata. Ini. Apa yang terjadi? Ini cerita panjang. Xiangzi, jangan pergi. Ayahku, tidak. Zhao Zigen ingin mencelakanmu. Aku bukan putri Zhao Zigen. Dibesarkan olehnya sejak kecil. Hanya alat tukar-menukar kepentingan. Pada awalnya, kamu adalah salah satu target, tapi aku salah. Wanita seperti aku masih pantas jadi istrimu? Aku tidak peduli dengan yang terjadi di masa lalu. Di masa depan. Kamu selalu jadi istriku. Kakak. Paman Gen tidak akan melakukan ini, kan? Kamu bisa memilih tinggal membantuku. Kalau kamu tetap bersama Paman Gen. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kakak. Bagaimanapun juga, kamu selamanya adalah saudaraku. Lanjutkan pekerjaanmu. Hari eksekusi, jika dia bertindak. Segera kendalikan dia. Tidak masalah, bro. Tapi, Apa ini benar-benar bisa berhasil? apa yang sudah kukatakan padamu? Itu salahnya sendiri. Itu Semua akan kembali pada dirinya sendiri. Tuan muda keluarga kalian. Dia selalu membuatku terkejut. kalian sedang apa? Mau memberontak? Semua kejahatan keluarga Zhao ada di sini. Kamu tebak dengan benar.
Kami berempat. adalah hantu. Lalu, bagaimana dengan anak ini? Sisa anggurnya. Barakan padanya. Bilang saja keracunan makanan. Baik. Tunggu. Bukti kalian masih sedikit. Aku punya lebih banyak. Kalian tahu? Aku tahu. Kalau bukan karena Zhao Ang, aku tidak mungkin membuka perbuatan kotormu selama bertahun-tahun. Cari begitu teliti. Camus. Pak, semua kesalahan sendiri jangan lemparkan ke saya, oke? Berharap pihak terkait datang. Sebaiknya biarkan dia. Bawa kamu ke rumah sakit. Gak bisa antar kamu. Oh iya. Orang seperti kamu. Seharusnya tinggal di dalam lebih lama. Ayo. Ayah. Kamu. Kami sudah sampai. Bosmu mana? Kenapa gak bisa datang? Benar. Benar. Kakakku kemana? Minuman. Boleh diminum. Tapi mulai sekarang, kita hanya bicara soal cinta, tidak terlibat masalah besar. Bec. Tianwen Group berencana mengakuisisi pabrik di bawah Xianglong dan meminta 40% saham di Tianwen. Selain itu, ada rumor yang berencana menetapkan harga produk jadi di pasar yang akan merugikan bisnis keseluruhan kelompok. Xiangzi. Apa pendapatmu? Persyaratan yang mereka tawarkan. Sungguh menggoda. Tapi meskipun tertarik, tidak ada yang mau jual anak sendiri. Apalagi grup Tianwen. Aku sedikit pernah dengar. Mereka fokus pada industri ramai. Cepat akuisisi. Naikkan data. Mau IPO lewat pintu belakang. Habis dapat untung langsung kabur. Setahun saja sudah bisa. Perusahaan jadi bangkrut. Mereka ambil uang dan pergi. Sebagus apapun bisnis, prinsip harus diutamakan. Makanya kemarin saya tolak mereka dengan tegas. Tapi saya dengar. Presiden Tianwen, Ma Tianfeng. Orang ini kerjanya nggak sesuai aturannya. Ada langit, ada bumi, ada hukum. Apa mungkin dia? Xiangzi. Sayang. Kok kamu datang? Xiangzi, kamu bikin masalah sama siapa? Ada apa ini? Kemarin malam kamu nggak pulang. Aku bahkan ke kamarnya Xinyu, kamarnya juga ada. Apa mungkin Emma Tianfeng? Wen Qian gimana? Kemarin malam telepon nggak bisa dihubungi. Cepat cari. Nak, jangan takut ya. Kek. Wen Qian. Kamu kemana saja? Pak Wen Qian, Menteri Administrasi Grup Tianwen. Kakak saya, Ma Tianfang, menyuruh saya menyapa Anda. Bava pergi. Ayo. Pergi. Kalian pergi dulu.
MA Tianfang. Tidak mempersulitmu kan? Tidak, kakak. Mereka menahanku semalam. Saat melepas aku, mereka menyuruhku membawa sesuatu untuk... HM. Apa itu? Ayah. Menurut Anda bagaimana? Ini adalah simbol lama dalam bisnis. Jelas sekali. Kita bagaikan kacang dalam karung. Jalannya sudah buntu. Kita seperti daging di meja pot, tak berdaya. Hei, Kakak siap. Tianwen Group sudah mulai menjual pendek hasil usaha utama perusahaan. Hari ini sudah turun 8 poin. baik. Saya mengerti. Panggil 4 menteri ke sini. Baik. Apa maksud 4 menteri kalian? Minta kalian datang untuk rapat, bukan berdiri di sana itu. Walau bos Xiang memperlakukan kita dengan baik. Tapi, kita harus memikirkan keselamatan kita. Lagi pula kita bekerja untuk mencari uang. Ma Tianfang menawarkan syarat yang lebih baik. Ini surat pengunduran diri. Cukup. Pergi dulu. Kenapa kamu tidak pergi? Pak Xiang. Sejak lulus, aku langsung bekerja di grup Xianglong. Di sini seperti rumahku. Kalian adalah keluargaku. Ketika rumah ada, aku tidak bisa pergi. Tahu kondisi keuangan perusahaan. Xianggu. Jika tidak bisa, kita... Setuju. Bagaimanapun, terima kasih dulu. Ayah, sepertinya kali ini adalah rintangan sulit. Xiangzi. Aku bisa percayakan Xianglong padamu. Keputusanmu adalah yang terbaik. Jangan khawatir. Lepaskan dan lakukanlah. Kamu, Wen Qian, antarkan ayah. Antarkan kakak iparmu ke selatan. Sisanya aku urus. Oke, kak. Ayah, Anda duluan. Pelan-pelan, pas manger. Abiao, bacakan bagian ini untukku. Gimana bacanya, Kak? Baca dengan benar dan serius. Kak, saya bakhengya. Baca, baca, baca. Bisnis utama banyak hambatan, orang dalam pun sudah tidak sejalan. Grup Xianglong. Mungkin sedang menunggu harga yang tepat. Gimana kabar Xiangzi sekarang? Kak, terus pantau. Sekarang sedang atur yang tua itu dan istrinya ke Hainan. Menurutmu Xiangzi takut gak? Saya rasa dia takut, Kak. Hubungi dia. Panggil Xiangzi, mau ngobrol. Baik, bos. Xiangzi dari grup Xianglong datang cari bos MA. Bos, orangnya sudah datang. Ya. Hai bro Xiang. Oh, Bos MA. Silakan duduk. Xiang, akhir-akhir ini kelihatannya kurang baik. Dalam sehari ini, sudah menerima beberapa hadiah besar. Gimana bisa kelihatan baik? Hadiah sebesar ini? Apa bukan dari Anda, Pak MA? Kalau memang begitu, saya benar-benar merasa tidak layak. Anda bercanda, Xiang. Bagaimana kabar ketua-tua akhir-akhir ini? Pak Tua, pergi liburan. Titip salam buat Anda. Sudahlah Xiangzi. Kita langsung saja. Tentang usulan yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana pertimbangan Anda? Tergantung harga Anda tawarkan, Pak MA. Oke. Asal Anda setuju. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu.
Saya sudah mengevaluasi pabrik dan peralatanmu. Kurang lebih hanya bernilai 5 atau 6. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Saya kasih 7. Cukup adil, kan? Pabrik dan tanahnya gimana? Siang, bro. Kamu anggap aku cuma spekulan properti. Pabrik dan tanahmu itu. Kamu tidak merasa bersalah dengan harga ini? Pak MA, saya bukan untuk membicarakan harga. Grup Xianglong tidak hanya mengincar kalian saja. Tuan James, bersedia membayar 15. Kata orang asing. Kamu juga percaya? Xiangzi. Tidak peduli kamu berbisnis dengan siapa. Tapi, sebelum kamu buat keputusan, coba lihat dari jendela dulu. Xiangzi. Kamu percaya tidak? James yang kamu sebut. Besok usir dia ke luar negeri. Seumur hidup nggak berani kembali. Aku juga mau kasih lihat kamu sesuatu. Ini adalah perjanjian wakil saya dan James di Bank Swiss. Begitu tekan sekarang. Protokol elektronik segera berlaku. Uang James segera masuk ke akun terkait. Pabrik dan saham menjadi miliknya. Pada saat itu, aku akan bawa uang dan istri keliling dunia. Apapun lakukan pada James, tidak ada hubungannya denganku. 14. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Xiangzi. Pilihannya. Jadi teman. Atau tidak ada apa-apa. Kamu pilih sendiri. Baik. Xiangzi. Dalam seminggu saya ingin mengambil alih sepenuhnya. Pabrik dan bisnis grup Xianglong, tidak masalah kan? Xiangzi. Tunggu sebentar. Kamu orang pertama berani negosiasi denganku. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana kalau tinggal di sini, kita bekerja sama cari uang lebih. Gimana? Berbisnis dengan sepertimu. Aku takut orang lain ngomongin aku. Pak MA, saya tahu kamu tidak akan menyentuhku. Saya juga tidak percaya kamu pergi keliling dunia. Pak MA, Anda bercanda. Sampai jumpa lagi. Tidak perlu mengantar. Bang Xiong. Dana di rekening kita masih bisa melawan Tianwen. Lagi pula, bukankah kamu punya sumber daya TN Deng dan TN Wang? Kek. Paman Gen menyerahkan Xianglong kepadamu. Camus Mala Manjual Xianglong. Bagaimana akan menjelaskan ini ke paman dan kepada para karyawan di bawah? Amei, apalagi yang ingin kamu katakan? Selain kecewa, tidak ada kata lain. Apakah kamu masih kakakku? Sepertinya. Kalian masih belum tahu aku orang seperti apa. Menurut kalian aku akan tinggalkan Paman Gen dan kalian? Berikan waktu 1 bulan. Aku akan tunjukkan pada kalian, apakah aku masih Xiong yang kalian kenal. Abayo. Orang-orang teknis cukup jujur, kan? Jangan khawatir, Kak. Mereka berjuang untuk keluarga. Kita tambahkan gaji mereka sebesar 20%. Masa? Mereka masih belum mau setia bekerja dengan kita. Ada surat dari atasan. Kira-kira sebulan lagi. Mereka monopoli saluran penjualan Amerika Utara. Pada saat itu, kita naikkan harga produk sebesar 60%. Kita penuhi gudang, buat data terlihat bagus sedikit. Di atas sedang pemanasan.
Pada saat itu produk kita bisa dibungkus dipasarkan. Xiangzi punya pandangan yang bagus. Apapun yang dia lakukan, kita ikuti saja jejaknya. Kakak, kamu benar sekali. Ayah betul. Ya. Perjanjian kita tidak akan berubah. Truk sudah di dermaga. Pengiriman selesai. Segera bayar. MA Tianfang punya modal besar. Dia kurang paham industri kita. Sekarang beri kamu waktu 2 minggu. Segera hubungi semua pemasok. Pada hari penyerahan, saya akan beli bahan dari dia. Harga 30% lebih tinggi dari Tianwen. Syaratnya adalah menjaga kerahasiaan. Langsung serah terima di dermaga. Sudah bertahun-tahun kerjasama. Masih akan memberi muka ini. Ya. Mengerti. Abiao. Dalam 10 hari, harga pasar di Amerika Utara akan mendekati puncak. Beritahu pihak pabrik. Dalam waktu 1 bulan, produksi tanpa henti 24 jam. Baik, bos. Oh iya. Bagaimana bahan baku? Semua diurus, ada di pelabuhan. Bagus. Halo. Apa? Oke, aku mengerti. Kakak. Pemasok menolak untuk mengirim di pelabuhan. Apa? Bisakah kita menghubungi pemasok lain? Tidak, Pak. Sekelompok pecundang. Hei. Sesuatu telah terjadi pada Tuan MA. Pabrik menelepon dan mengatakan semua teknisi pergi semalam. Apa? Mei. Kamu beritahu semua teknisi untuk tenang bekerja di bawah MA Tianfang. Jangan biarkan satupun pergi. Gaji tetap dibayar selama periode. Sebulan kemudian mereka datang ke perusahaan baru. Apa yang bisa diberikan MA Tianfang? Saya tidak akan kurang sepeser pun. Oke. Pasar Amerika Utara sudah menandatangani kontrak. Tidak mungkin. Hanya kita yang punya kemampuan ini. Memproduksi barang jadi. Xiangzi. Kakak. Telepon dari atasan. Hei Tuan Muda. Apakah kamu tahu di sisi grup Menaikkan harga pasar Amerika Utara. berapa banyak dana yang diinvestasikan? Tahu. Pasar sudah siap. Tapi barangmu tidak masuk. Tahu apa hasilnya nanti? Tahu. Kalau kali ini gagal, akibatnya saya tidak perlu jelaskan lagi. Pikirkan bagaimana kamu akan menemuiku saat itu, Yahya baik. Ini. 6 bulan lalu, grup memperluas kapasitas produksi. Di Jalan Linji yang baru. Dibangun sebuah pabrik. Semua rahasia baik internal maupun eksternal. Awalnya dijadwalkan 3 bulan lagi baru bisa digunakan. Wen Qian. Saya memberi waktu 1 bulan. 1 bulan, saya ingin melihat perusahaan ini beroperasi secara resmi. Tidak masalah. Wen Qian. Bagaimana dengan pesanan di Amerika Utara? Bro. Penawaran lebih rendah 20% dari MA Tianfang. Sudah mendapatkan 60% pesanan. Tapi kapasitas produksi kita sudah mencapai puncaknya. Jangan khawatir. Tetap terima. Bro. 80% pesanan dari Amerika Utara sebelumnya sudah diambil oleh Xiangzi. Kamu lihat selanjutnya. Dia cuma sopir taksi bau. Baik. Kalau sudah tak mau hidup, maka jangan ada yang hidup. Abiao. Ya, kakak. Panggil semua saudara. Ikuti aku ke Linjiang. Baik, kakak. Kamu begitu buru-buru ingin bertemu denganku ya? Pak MA. Xiangzi. Kau masih berani menemui aku. Sejak awal kau sudah berencana menjatuhkanku. Benar, kan? Tidak ada orang bernama James. Semua adalah jebakan kau atur. Betul, kan?
memotong persediaan bahan baku, menghasilkan karyawan berkhianat, itu semua ID-mu kan? Bos MA. Saya bukan datang bertengkar. Saya datang untuk membantumu. Pasar Amerika Utara tidak menghasilkan. Investasi sebelumnya juga sia-sia, kan? Bahkan mempengaruhi rencana keseluruhan grup Xianglong kita. Jika memang begitu, kau seharusnya tahu akibatnya. Kau mau bagaimana? Sebelumnya, kamu memberikan aku 2 pilihan. Sekarang aku juga beri kamu 2 pilihan. Jual pabrik lama Xianglong dan saham yang kamu telan kembali padaku. Dengan begitu, beri laporan ke atasanmu. Atau, kamu bisa langsung tolak kontrak ini. Terima akibat terburuk. Kamu pilih sendiri. Kamu mau bayar berapa? Saya sudah nilai peralatan pabrikmu. Nilainya sekitar 5 atau 6. Kita bukan teman. Paling banyak saya kasih 5. Supir taksi sialan, mau mati ya? Pak MA. Kalau sampai di sini, ada yang salah. Gak ada yang mau tanda tangan kontrak ini sama kamu. Pak MA. Akui ada celah bisnis yang bisa dimanfaatkan. Bukan karena tidak pintar. Karena mereka punya batasan moral. Orang tanpa batasan mungkin menang sesaat. Tapi akhirnya pasti akan kalah telak. Semakin banyak dia menang sebelumnya, semakin parah kekalahannya. Kita tidak akan bertemu lagi. Hei tuan muda, mendidik itu, kamu benar. Hal kecil begini pun tak bisa diurus. Apa gunanya punya kalian? Tuan muda. Ada kabar bahwa tuan tua tahu aku bekerja untuk Anda. Tahu pun bisa apa? Grup Xianglong selalu milik Zhao. Iya, benar. Aku tidak percaya sopir taksi itu bisa bikin masalah.